di Masjid Nur Sa'adah. Juga yang sama-sama kita hormati Ibu-ibu Ustadzah, wabil khusus pendamping saya ini, Bu, kalau nggak disebut repot urusannya. Itu aja. Amirotin selaku pengajar di Masjid Taklim Kaum Ibu di Masjid Nur Sa'adah, Bu RW yang saya hormati, dan juga segenap pengurus ketua HRT, Bapak Ibu, ada Pak Agus, ada Bu Eni, dan juga ibu-ibu yang lain yang saya tidak hafal namanya satu persatu. Ada Bu Andri ya, dari beliau yang telah berjibaku untuk mengembangkan wilayah RW 10 ini, dan juga ada Ibu Haja Almina, kemudian ibu-ibu yang lain, banyak sekali yang hadir. Ini dalam rangka kita berkhidmat di Masjid Taklim Nur Sa'adah, dan alhamdulillah ini juga dalam rangkaian atau puncak dari lomba ya Pak Emil. Mudah-mudahan kehadiran kita ini senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang dilipat gandakannya seluruh amal kebaikan kita. Pagi ini kami selaku DKM sangat terharu, sangat bangga bahwa kegiatan ibu-ibu Masjid Taklim yang berada di Masjid Nur Sa'adah ini aneka ragam narasumber yang dihadirkan. Ini adalah melengkapi dari yang selama ini telah menghadirkan guru-guru Masjid Taklim dari setiap hari Rabu. Cuma ini dimajukan karena untuk schedule-nya supaya pas, dan dalam rangka penilaian itu maka kayaknya Masjid Taklim ya. Jadi diulang lagi. Kayaknya Masjid Taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, ini wabil khusus Pak, yang saya tulis, takutnya nggak kesebut dan dimarahi. Tadi saya nggak enak, bapak kok saya. Yang saya hormati Ketua Masjid Nur Sa'adah Bapak Haji Ruskan Harjo, sekaligus suami saya, Bu, kenal ya. Ke Bapak Ketua RW Bapak Murdianto, Ibu LMK, Ibu Ucu Susianti, Ibu LMK RW 10, Ibu Ketua Majelis Taklim Nur Sa'adah, Ibu saya Margono, Ibu Haja Nurjana, sahabat saya ini, dan seluruh pengurus PKK RW 10 dan sekaligus seluruh RT yang datang pada hari ini, wabil khusus RW 10. Benar ya? Sudah? Nggak ada lagi yang belum saya sebut? Oh ini, siapa namanya? Ustadz kita. Ini kayaknya teman anak saya kan di bisik-bisik ya. Unit terkecil ini baik, bagus semuanya. Kelurahan ini bagus semua. Kelurahannya jadi bagus, kecamatannya jadi bagus. Pada akhirnya se-Indonesia Raya ini akan menjadi bagus, dan polisi itu udah duduk-duduk saja. Karena tiap keluarga sudah bagus, udah bermanfaat bagi yang lainnya juga. Karena itu, oleh sebab itu, kalau Masjid Taklim ini udah bagus dari segi rohaninya, itu udah bagus. Dari segi bagaimana tentang sholat itu udah ngerti ibu-ibu ini.
udah sangat ngerti. Tapi gunanya sebagai ibu itu apa? Ibu adalah warasatil ula. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Di samping ibu ngaji juga harus belajar bagaimana mengelola keluarga yang baik, kata bapak tadi, yang sakinah mawaddah warahmah, kalau bisa yang maslahah. Itu minimal itu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kata Kemenak begitu ya Pak ya. Kemenak nggak pakai maslahah, nggak mau. Sakinah aja. Jadi paling tidak ibu-ibu itu sudah ada pondasinya yang luar biasa. Ibadahnya, wiritannya, zikirnya, apanya sudah sangat bagus. Tapi kegunaannya ini kan kadang-kadang nggak tahu cara mendidik anak kalau di dalam kandungan itu bagaimana. Jadi mendidik anak itu bukan lahir aja, bukan kalau sudah remaja saja. Dari ibu-ibu itu mulai akad nikah itu sudah ada. Bagaimana punya anak yang bisa dibanggakan dunia dan akhiratnya. Bagaimana bisa pas ini karena ini jadi saya nerangin keluarga harmonis, ya toh. Jadi hamil pertama ibu itu sudah ada harus punya riyadhah. Paling tidak kalau ngajinya lancar 1 minggu 1 sudah khatam Al-Quran. Kalau nggak bisa 1 bulan khatam Al-Quran. Kalau nggak bisa 9 bulan mau lahir udah khatam Al-Qurannya, agar anaknya suatu lahir dia sudah ngerti, sudah dengar apa yang dibacakan oleh seorang ibu. Kalau gitu talak kewajibannya juga. Kalau sudah gitu ntar anaknya dibilang, nak, kalau udah hamil jangan lupa Qur'annya, jangan lupa sholatnya, jangan lupa baca sholawatnya, jangan lupa mendoakan putra putrinya. Begitu lahir diazani, ya Bu. Itu ada pendidikan yang sangat bagus. Habis itu apalagi terus dan terus menerus bagaimana caranya mendidik anak umur 0 sampai 5 tahun. Ada. Bagaimana cara mendidik anak SD, bagaimana cara mendidik anak remaja, bagaimana mendidik anak sudah mau nikah. Itu terus menerus, makanya saya ajarin kalau ngaji itu yuk kita bacakan sholawat dan fatihah anak-anak kita agar kelak kemudian akhlaknya bagus, apalagi sehat. Habis itu bisa menjadi apa yang berguna bagi bangsa ini. 1. Apakah itu aja dalam keluarga? Tidak. Bagaimana lingkungan rumah itu harus bersih. Bagaimana cara memberi anak makan harus bergizi. Itu namanya keluarga harmonis. Jadi keluarga harmonis itu nggak kelihatan, itu pasti harmonis, orangnya kaya, mobilnya cakep, belum tentu. Keluarga harmonis itu keluarga yang menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan yang diperintahkan Allah, dan itu dia bermanfaat bagi lingkungannya atau bisa memberi contoh atau efek kepada yang lainnya. Itu namanya keluarga harmonis. Jadi juga harus jangan miskin-miskin banget, karena fakir itu juga mendekati dengan kekufuran. Jadi anak-anak kita harus pendidikannya bagus. Kalau sekarang mungkin sarjana S1, entar kesana lagi harus S2, kesana lagi harus S3. Jadi pendidikan anak baik agama maupun umum harus kita siapkan sebagai orang tua. Ibu mendidik dengan riyadhahnya yang bagus, dengan akhlaknya yang bagus, bapaknya cari makan dengan yang halal. Karena kalau uang itu haram dimasukkan ke darahnya anak-anak, nggak bisa harmonis. Bukan harmonis namanya. Kalau harmonis itu lahir batin dia baik. Mungkin itu jadi sedikit saja, mungkin kalau bisa saya itu pengen ngasih
madrasah keluarga maslahat. Baru kita coba sekali, cuma kayaknya udah lupa ya. Karena campur dengan orang banyak yang saya nerangkan juga nggak konsen. Kalau itu harus konsen soalnya, itu gampang sih, gampang. Makanya kata Bapak tadi ada seorang ketua partai yang menyalahkan ibu-ibu mengaji majelis taklim anaknya kena narkoba. Karena tidak bisa membatasi mana majelis taklim yang baik buat saya. Istiqomah harus kita jalani, karena keistiqomahan itu membawa kebaikan kita di alam barzah nanti, dan kita kalau kiamat akan menjadi saksi, saling saksi bahwa kita berteman di tempat yang baik. Mungkin seminggu 3 kali, jangan dari pagi udah majelis taklim, bapaknya udah ditinggal, ini kemana, anaknya juga belum dipersiapkan. Jadi kalau ngaji itu bisanya ya harus jam 8 saja. Ibu-ibu biar udah subuh udah nyiapin, biar tidak dikatakan orang-orang majelis taklim ngalor ngidul nggak ngerti Qur'annya. Jadi ibu yang ngaji di majelis taklim ngalor ngidul bagus, tapi Quran dan tata cara sholat yang poin harus kita paham. Ngaji bertahun-tahun ngalor ngidul tiap hari seragamnya katanya sama 2 lemari. Baju suaminya disingkirin lagi, baju istrinya ditempatin semuanya. Itu yang tidak bagus. Harus memanage waktu, bahwa sampean harus menjadi contoh anak-anaknya minimal. Kalau bisa ya memberi efek terhadap lingkungannya. Paling enggak ibu saya itu berangkat ngaji dengan baik, dan di rumah juga mengaji Al-Quran, juga wiritannya baik. Jangan habis ngaji majelis taklim, biasanya majelis taklim kan nggak diajari ngaji Quran ya kan. Makanya kadang-kadang Yasin itu kebalik, nenek-nenek kebalik. Itu yang dibaca mana, yang Qurannya mana. Jadi mumpung masih ada kesempatan, masih ada badan kita masih sehat, ayo ngaji, belajar sholat dan Al-Quran. Poin penting itu dulu. Tata cara sholat, karena sholat adalah tanda al-fahsya wal munkar. Kalau sholatnya bagus, yang lain itu kayaknya nggak enak kalau kita kerjakan gitu. Tapi sholat juga ada urutannya. Wudu ada urutannya, bab air. Airnya apa yang kita bisa pakai? Wudu yang bagaimana yang bisa bagus? Sholatnya bagaimana yang bagus? Qurannya, karena di sholat adalah doa-doa yang pakai bahasa Arab, bukan bahasa Betawi. Tuh, kalau mau diterima sholatnya, belajar tata cara sholat. Saya berkali-kali, karena kalau ngaji majelis taklim bagus, cuma Qurannya banyak yang belum. Itu aja mungkin jadi keluarga harmonis, keluarga yang bisa mencukupi ekonominya, memberi makan bergizi pada keluarganya, dan keluarganya bekerja dengan cara yang halal semuanya, dan bisa membaca Al-Quran. Paling tidak itu keluarga itu harus bisa baca Al-Quran. Itu aja mungkin kita baca surah Fatihah. Semoga RW 3 menang, kita ada asalnya kata Bapak, ada bekasnya gitu loh. Oh iya, PIT keluarga, pusat informasi dan konsultasi keluarga ya kan. Tapi di sini dikecilkan masalah kalau di RW kita, di RW 10 bisa keluarga Indonesia sejahtera harmonis. Pas di majelis taklim. Kalau habis lomba terus nggak ada bekasnya, dulu itu pernah menang. Biasanya kayak gitu orangnya. Kalau mau lomba senang, kalau habis itu nggak ada apa-apanya, nggak dijalankan. Bagaimana itu keluarga yang baik? Ada pusat informasi di kelurahan, ada pusat parenting tentang keluarga, ngaji oke, harus parenting keluarga atau apa namanya madrasah keluarga masyarakat. Sebetulnya harus kita tahu itu adalah apa namanya punya orang Islam. Ini pernah kalau nggak salah
di apa namanya di Mbak Alisa itu diundang di PBB apa di mana menerangkan bahwa di Indonesia itu ada konsep keluarga masyarakat atau cacing yang dikembangkan oleh Kemenang. Itu sangat luar biasa kata orang-orang sana, saya juga nggak pernah tahu ya Bu, ini katanya. Jadi sangat luar biasa konsep keluarga masyarakat di Indonesia itu. Itu aja karena perpaduan antara agama dan kultur atau adat istiadat di Indonesia. Sekali lagi mari kita baca surah Fatihah, semoga kita sehat, menjadi ibu yang baik, RW kita menang, RW 3, bukan RW kita ya, RW Mansur. Keluar Parmeli menang dan ada asalnya, sehingga pada puncaknya RW keluar Matraman ini kurang dari narkobanya, kurang tawurannya, kurang minum-minumannya, kurang masalah pencurian anak-anak nakal. Itu yang kita harapkan sehabis kalau kita ini menang. Semoga menang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, saya mohon maaf apabila kurang kata saya tadi, apa kurang pas buat Ibu, saya mohon maaf. Habis ini apa caranya itu? Semua dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu, kita pantun dulu ya sebelum tausiah. Kota Mekah, jangan lupa memberi kurma. Acara berikutnya adalah tausiah untuk menambah ilmu kita. Kepada Al-Mukarram Bapak Ahmad Susanto SSOSI, dengan tema dalam perkembangan anak di era digital, kepada yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ladzi istanqadhana bihi min ibadatil awsani wal asnam wa ala alihi wa ashabihi nujabail barakatiram amma ba'd. Khalil kiram al-alim al-alamah wa bil khusus Bapak Haji Dr. Andes Haji Ruskan Harjo, Ketua DKM Masjid Nurul Sa'adah, beserta Ibu Hajah Amirotin. Kita doakan Bu ya semuanya, semoga Bu Haji dan Pak Haji senantiasa sehat walafiat, senantiasa istiqomah memberikan wejangan-wejangan kepada kita semuanya demi makmur syiarnya Masjid Nurul Sa'adah ini. Amin. Yang kita muliakan, kita hormati Bapak Ketua RW 010 Bapak Bambang siapa? Bapak Prianto ya. Yang kita hormati Ketua RT di 1 sampai 10 di wilayah RW 010 Kelurahan Palmeriang, Kecamatan Matraman.
Ini yang kami hormati Ustazah Hajah Nurjanah, Ketua FKMT Kelurahan Palmeriang, Ustazah Ratna, Ketua FKMT Kecamatan Matraman, Ibu siapa tadi ya? Ibu Ucu Susiana, Ketua LMK RW 010. Ini ibu-ibu PKK Dawis Jumantik, ya ada semua ya. Kelurahan Palmeriang, termasuk kasih keserannya Ibu Yanti yang lagi muter-muter Bapak ya. Pak Lurahnya Bapak siapa Lurah lupa saya. Ya Pak Setiawan ya. Serta ibu-ibu semuanya ya, jamaah Majelis Ta'lim Nur Sa'adah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat walafiat, baik jasmani maupun rohaniah kita, sehingga kita semua bisa hadir menampakkan langkah demi langkah menuju Masjid Nur Sa'adah dalam rangka tholabul ilmi. Betul Bu? Dalam rangka mengurangi kebodohan, dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah demi langkah ibu-ibu dan bapak-bapaknya benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada penilaian. Ya Bu ya. Nanti biar nyampe tadi pesannya Ustazah Bu Haji Amirotin. Jadi ketika ada lomba jangan hanya formalitas saja Bu Haji. Ada asarnya, ada labetnya, ada bekasnya. Jadi kalau bahasanya orang marketing itu ada follow up-nya, ada maintenance-nya, itu ya. Amin. Siap Ibu semua? Alhamdulillah. Salawat ma'asalamah kita sanjungkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya, umat yang baik, umat yang senantiasa mengedepankan kerukunan, umat yang senantiasa mengedepankan kenyamanan, kesantunan, dan senantiasa mencontoh sedikit banyak tindak tanduk tingkah laku perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Kita mendapatkan berkah atau barokahnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan endingnya kita mendapatkan syafaatnya dia mulut nanti. Amin ya robbal alamin. Bu, Pak, sehat? Udah capek belum Bu, Pak? Kayaknya capek kelihatannya ini. Jadi mohon ibu-ibu ya, bapak-bapak kalau mau selonjoran monggo silahkan. Ya, karena apa? Kalau saya kadang kalau ngisi majelis itu gini Bu, kalau datang di majelis taklim, majelis itu kan bagaikan datang di tamannya surganya Allah, betul? Saya nanya ini, kira-kira kalau di taman itu sepaneng harus apa? Wah, duduk yang rapi atau bebas atau santai? Ya. Sepakat gak pada pagi hari ini ya sesantainya Ibu nggih? Gak enak kalau nanti Ibu sepaneng atau nggak rileks atau wah kayaknya nggak tertekan. Niatnya dari rumah kepengen mencari ilmu, nanti pulang ngedumel. Oh Pak Ustadz lama banget ini. Itu. Jadi mohon Bu ya, Ibu monggo silahkan, kalau mau soalnya silahkan. Asal satu, jangan kena pantatnya ibu-ibu semuanya maksudnya kan. Itu diatur yang rapi ya. Jadi kalau mau di bejit-bejit ya ini monggo silahkan. Karena apa? Ibu-ibu semua itu usianya sudah nggak muda lagi, ya kan? Oleh karena itu santai Bu ya, Bapak ya semuanya ya, biar enak. Nanti kalau saya sampaikan nanti berjam-jam kan repot kalau capek kan itu kan, nanti yang salah bukan ibu tapi ustadznya. Itu bukan dapat ilmu tapi dapat tumel. Mana ibu ngibah kan, wah nggak benar nih ustadznya. Nggak tahu audiensinya, kita mak-mak terus duduk yang rapi, nggak bisa. Oke Bu ya. Sebelumnya mohon maaf Ibu semua ya, ini saya wakil Bu, mewakili Bapak Kepala KUA Bapak Saiful Bahri, yang mana pada hari ini beliau berhalangan hadir. Beliau titip salam
kepada ibu semua dan bapak semuanya. Sip salam dari beliau. Ya doakanlah Bu, semoga beliau senantiasa istiqomah sehat walafiat. Karena ya ini kan mau banyak kerjaan lah Bu ya. Apalagi kepala KUA yang mana di KUA Matraman itu pegawai yang sedikit. Penghulunya 2 Bu. Ya kan, penghulunya 2, yang nikah banyak ya. Ya itu Pak. Ya mohon doanya ini, kalau namanya, mohon maaf nanti kalau ada kurang-kurangnya, namanya wakil Bu ya. Jadi mohon dimaklumi, betul Bu ya. Saya wakil ya. Ini tentang apa Bu? Kemarin itu tentang pentingnya zakat, wakaf dan halal. Pagi-pagi kemarin dapat di Japri saya. Pak, judulnya ganti. Tapi saya senang, bersyukur tadi Bu Hajah Amirotin, Bapak Haji Ruskan menjabarkan panjang lebar. Apa judulnya? Cara mendidik anak di era digital. Tadi udah diulas semuanya kan. Jadi kalau saya tinggal khulasah Bu Haji ya. Tinggal meringkas, betul kan? Jadi nggak usah lama-lama. Memang nanti ini nunggu penilai nggak Bapak Ibu semua? Nggak sampai jam 1. Ya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya nyontek ini Bu ya. Di era teknologi seperti sekarang ini, tidak lagi kita mengikuti zaman yang dulu, tetapi kita harus mengikuti zaman di mana anak-anak kita berada di era yang begitu digital. Bahkan di genggaman kita ini Bu ya, gadget atau Android atau apapun itu kan tanpa ada batasnya. Siapapun yang bisa batasin ini. Hanya satu batasnya, kuota habis. Iya Bu Haji. Iya. Ketika kuotanya ini ada dan data selulernya Ibu aktifkan. Apalagi misalnya Ibu punya sosmednya, punya apa IG-nya, apa itu Bu, TikTok, terus Facebook dan lain sebagainya, sampai lupa kapan masak, ya kan? Kapan nganterin anak kalau yang punya masih kecil, kapan bahkan sholatnya, ngajinya, gara-gara di genggaman ini. Terus kita sebagai orang tua harus seperti apa? Dengan teknologi yang begitu canggihnya. Maka kalau pesannya Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, didiklah anakmu sesuai zamannya, bukan sesuai dengan zaman. Karena beda Bu. Kalau ibu-ibu yang di era 80-an memang ada ini Bu. Ya enggak ada. Ini kan ketika di tahun 2000 sekian. Oleh karena itu kita sebagai orang tua harus menyikapi dengan teknologi ini harus bijak. Jadi harus menyeimbangkan antara pemanfaatan teknologi dengan pengajaran nilai-nilai Islam. Setuju Bu? Hai. Setuju Bu ya? Saya yakin ibu-ibu ini sudah ada yang punya cucu. Ya kan? Banyak ya kan? Yang punya anak mungkin masih duduk di bangku SMP, SMA, SMK, atau kuliah. Dan benar apa yang disampaikan Ibu Hajah Amirotin tadi, kita sebagai orang tua adalah cerminan. Kalau anak kita kepengen baik, tentunya perbaikilah diri kita. Paling tidak ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan menghadapi era digital ini. Karena ingat Ibu, dalam sebuah firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
wahai orang yang beriman, peliharalah atau jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Itu terusnya panjang itu kan. Ayat ini ada pesan bahwa kita ini di samping menjaga diri kita harus menjaga anak-anak kita. Lebih-lebih ibu-ibu ini sebagai madrasatul ula ya. Madrasah yang pertama. Yang pertama apa? Menanamkan akidah dan keimanan pada anak-anak kita di usia dini. Apalagi ketika masih dalam kandungan. Ya. Seringlah kita membaca ayat-ayat Allah, membaca sholawat, membaca istighfar, dan membaca ayat atau kalimat yang baik. Karena apa? Akan memengaruhi si jabang bayi yang nanti akan lahir. Ketika sudah lahir, gitu kan? Apalagi sudah dewasa, anak mau sekolah, dari mulai PAUD, TK, SD, MI, atau Madrasah Sanawiyah, SMP, Aliyah, maupun yang lainnya. Yang pertama kali adalah tanamkan akidah, terutama rukun iman, rukun Islam, tentang tauhid bahwa Tuhanmu nak itu Allah. Allah siapa? Allah adalah yang menciptakan kita semuanya. Allah yang memberikan kita rezeki, memberikan sehat. Jadi itu pertama kali harus kita tanamkan kepada anak-anak kita dalam rangka menyikapi untuk supaya imbang dalam dunia ini yang serba digital. Dan ketika menggunakan gadget Android yang gimana kita itu, cari-cari kisah-kisah Nabi, kisah teladan, kisah para sahabat yang menginspirasi buat anak-anak kita. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu semuanya, betul nggak? Ketika kita pegang handphone ini, jarang sekali kita dalam rangka mencari ilmu. Karena kan ketika apalagi sekarang buka meta ya Ibu ya, apapun keluar kan. Ya, ini Ibu misalnya, oh saya mau masak seperti apa, keluar. Ya, misalnya, oh kenapa ini kok haram, ada semuanya. Jadi dalam rangka mencari, dan bahkan ketika Ibu misalnya bagaimana ya cara mencuri di ATM, ada. Coba cari bentar Bu. Tapi jangan Bu ya. Dan lain sebagainya, maksudnya apa? Apa yang di genggaman kita ini, apapun bisa tanpa tedeng aling-aling, tanpa ada filter, ada saringan. Los begitu aja. Siapa yang memfilter? Ya kita, diri kita. Apalagi sebagai orang tua. Yang berikutnya membimbing atas pemanfaatan teknologi. Jadi kita sebagai orang tua Bu harus memberikan pengarahan kepada anak-anak kita tentang manfaat dan bahayanya menggunakan gadget. Paling tidak mengarahkan untuk tidak membuka konten-konten yang anarkis, konten-konten yang seronoh atau apalah Bu ya. Karena banyak kejadian-kejadian dia meniru anak-anak kita. Nama anak kan belum punya apakah ini baik atau buruk kan belum punya, apalagi masih TK atau masih SD kan banyak. Oh misalnya dia lihat tontonan berantem, dia niru.
lihat tontonan kalau sekarang apa nih bullying ya, bully temennya, misalnya teman lagi duduk kursinya ditarik, ditanya kenapa, lah saya aku niru ketika buka ini. Ketika itu namanya anak tetap tidak bisa disalahkan secara total. Yang salah siapa? Kedua orang tuanya yang membiarkan anak itu saja. Dan sebagai orang tua Bu harus membatasi dulu semuanya. Jangan dari mulai bangun pagi belum wudhu, belum sholat subuh langsung pegang gadget, gitu kan? Siapa Bu? Kita kan? Ingat air wudhunya atau ingat HP-nya Bu? Biasanya handphonenya ingat matiin alarm. Ya Bu? Ya kan? Wah, kepengen bangun jam 3. Ini kan bisa jadi pengganti malaikat. Itu nggak apa-apa. Asal tujuan tadi kita baik, ya Allah, bangunkanlah aku jam 3. Wasilahnya, medianya, gadget handphone kita jam 3. Giliran Allah mengabulkan hajat kita dibangunkan jam 3, ya bangun toh. Dimatikan. Baru jam 3. Tahu-tahu tidur bablas, bangun jam 7 Bu Haji. Lah. Oleh karena itu ibu-ibu, apa yang kita pegang ini bisa menjadi teman baik kita, artinya bisa mengantarkan kita ke surganya Allah, dan sebaliknya bisa mengantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Terus berikutnya apa? Mengajarkan nilai-nilai Islam. Tadi yang awal tanamkan akidah ya, yang ketiga ini mengajarkan nilai Islam. Terutama apa? Tanamkan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Kadang gini Bu ya, anak-anak ini ya mungkin ya kayak ya kita hampir sama Bu ya, saya juga punya anak, ibu juga punya anak, punya cucu kan. Etika yang saat ini tergerogoti itu minimal ya, yang paling sepele ya kan. Dulu kalau kita di kampung itu kan kalau salaman sama orang tua kita atau yang sepuh itu pasti mencium pakai ini toh nggih. Sekarang pakai pipi. Itu. Kalau enggak nyium tangannya sendiri. Ini mohon maaf Bapak Ibu semua, kemarin saya lihat mau satu kok nggak enak Bu Haji. Kemarin saya nganterin nikah di gedung PLN di mana ini, di Ragunan ya. Itu kebetulan saya itu diundang dalam rangka nikahan itu, saya suruh ini apa ya itu nyari kori ceritanya. Saya kaget ketika apa itu serahan ya. Itu kan MC-nya minta untuk mencium tangan orang tuanya kan. Saya lihat loh, yang dicium bukan tangannya bapaknya, tapi tangannya sendiri. Kan gini Bu, gini loh. Ada juga seperti itu kan. Jadi gini loh, nggak kembali itu. Saya juga baru lihat itu Bu, karena mungkin kepengin lihat aja itu Bu ya, gitu kan. Kan biasanya cium pipinya, pakai pipinya kan. Itu sesuatu hal yang bagi saya kacau. Kenapa? Ini sudah hilang nih budaya ini. Padahal mohon maaf ibu-ibu semuanya, bapak-ibu semuanya kan. Ketika seorang anak mencium tangan kita dan kita sebagai orang tua mencium balik, ini apa nih? Nih Bu ya. Bun-bun ya, sambil mendoakan, ya Allah, jadikan anakku anak yang soleh, solehah, yang taat kepada orang tua. Didoain, apalagi nanti tidur berfatihah, luar biasa. Maksudnya apa? Di situ ada hubungan emosional, ya kan? Ruh ini kan antara anak dengan orang tua. Itu Bu. Bisa Bu. Siapa yang sudah melakukan? Jarang. Ya, nanti nyampe rumah, biar kata Bu Haji Amiroh, asarnya ada. Minimal itu sedikit dipraktekkan.
Ketika anak-anak ibu, mantu, cucu bersalaman dengan ibu, minta kasih tahu, suruh nyium tangannya ibu ya, bukan tangannya sendiri, pakai bibir, dan ibu cium ubun-ubunnya, doakan yang baik. Itu. Insya Allah sanggup, Bu. Alhamdulillah. Ya itulah. Kalau yang lainnya nanti berat, ini sedikit dulu diamalkan. Sekarang gini Bu, kenapa? Mohon maaf ya. Kenapa ubun-ubun? Ini adalah Ibu apa? Baca sabunnya ruh sini, Ge. Ruh tepat pas tengah ini. Ruh keluar masuk ruh di sini. Di ubun-ubun di tengah ini kan. Itu. Maka ini ya, sedikit ya. Dalam ilmu bekam, kalau yang stroke itu kan, gejala stroke kita biasanya di sini kan. Titiknya itu kan. Karena ini pusatnya. Pusat dari pusat. Pusat ruh, biasanya pembuluh darah yang gumpal yang ini itu sini. Itu. Ya Bu ya, jangan jidat lah. Nanti ganti Bu ya, ubun-ubun. Sambil kalau bahasa Jawa disuwuk kayak Pak ya. Disuwuk. Nah, itu kan. Ya ditiup itu kan. Yaitu kalau suwuk Bu, kalau bahasa Jawa, kalau orang Arabnya ruqyah. Suwuk itu. Itu kan ya kalian suwuk. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya, kita harus menjadi teladan yang baik. Tadi udah Bu Haji udah menyampaikan, Pak Haji sudah menyampaikan. Jadi bahwa kalau kita kepengen mendapatkan anak-anak kita misalnya ahli Quran, tentunya dari mulai dalam kandungan sering baca Quran. Itu Bu. Dan ketika di silent. Ya, ya. Ibu, mohon HP-nya ditaruh di tas, ya. Oh, jadi biasa normal tuh ya. Iya. Yang berikutnya menjadi teladan yang baik. Orang tua jadi contoh dalam penggunaan teknologi yang bijak. Bukan berarti gini, ibu-ibu katakan gini kan, nah sholat jamaah tuh masjid udah azan terus ada kan itu ya Pak ya. Contoh yang kurang baik. Oleh karena itu gimana Bapak Ibu sekalian? Ya ketika kita menyuruh anak, waalaikumsalam, menyuruh anak kita untuk sholat berjamaah di masjid, yang paling bijak apa? Kita sebagai orang tua sudah berpakaian rapi, ibu-ibunya pakai mukena, bapak-bapaknya sudah pakai peci, baju koko, sarung. Nah, ayo bareng-bareng kita jamaah di Masjid Nurul Sa'adah. Ini contoh yang baik. Bukan berarti hanya memerintahkan sholat berjamaah di masjid, kita kurang baik. Segitu bukan juga ketika kita ngaji sono baca Quran, kita sebagai orang tua kita mencontohkan. Bisa Ibu Bapak semuanya? Bisa ya? Insya Allah kalau majelis taklim Nurul Sa'adah bisa. Ustazahnya Hajah Amirotin. Insya Allah bisa. Apalagi ketua LMK-nya Ibu Ucu Susiana. Ya. Yang berikutnya, tunjukkan bagaimana orang tua memanfaatkan teknologi untuk hal yang baik. Misalnya sebagai media dakwah, silaturahmi, dan mencari ilmu. Jadi yang ada di genggaman kita Bapak Ibu semuanya ini, jadikanlah yang baik, tujuan kebaikan, bukan sebaliknya untuk tujuan ujaran kebencian, kirim. Betul Bapak Ibu semua. Mohon maaf, selamat datang. Wah, yeah.
Sampai mana tadi, Bu? Lupa. Ya. Amal jariah yang tidak ada batasnya. Daripada ibu mengirim ujaran kebencian, berita yang tidak ada benarnya, mendingan ibu kirim, misalnya ibu bikin konten, ayo jamaah di Masjid Nur Saadah. Lah, ketika orang melihat misalnya satu RW 010 melihat semuanya, akan jadi amal jariah ibu semua yang tanpa batas, dan bahkan ibu tidak bisa melihat berapa yang melihat apa kebaikan tadi kan. Siap Bapak Ibu semuanya? Ketika ada berita apapun, sebelum di-share, disaring dulu, baru di-share. Misalnya yang ngirim berita Bu Haja Amiroh ngirim berita. Bu Haja Amiroh tanya, Bu Haja Amiroh ini benar? Benar. Boleh saya share Bu Haja? Boleh. Ya itu. Berarti satu, mengecek kebenaran berita itu. Yang kedua, minta izin kepada pengirim berita itu untuk nge-share. Ketika boleh, silahkan. Oh jangan, itu untuk pribadi panjenengan atau ibu aja. Oh ya. Karena apa? Dikhawatirkan ketika ibu-ibu tidak ada izin dari yang bersangkutan, walaupun itu baik, akan berbalik tidak menjadi amal yang baik. Kalau bahasanya mungkin menggosok ilmu, kalau bahasa ibu ya. Maka tidak izin sama yang punya. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mendorong keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan. Kita sebagai orang tua harus hadir dalam berbagai macam keadaan anak kita. Karena orang tua bukan hanya hubungan orang tua dan anak, tetapi kita sebagai orang tua harus menjadi sahabat, teman curhat, teman ngobrol, teman diskusi bagi anak-anak kita. Jangan sampai kita mendapatkan berita yang ketiga atau kelima kalah dengan teman-teman yang lainnya. Karena apa? Kita sebagai orang tua tidak care and wear kepada anak-anak kita. Kita cuek, biarinlah. Ma, kota isi dong isi. Ma, mau ke sini silahkan. Jadi tidak ada hubungan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, hal seperti ini harus kita tinggalkan. Siap Ibu? Siap? Alhamdulillah. Pokoknya nanti pulang ini dari sini, jangan cuek dengan anak-anak kita. Dan Bapak Ibu perlu curiga. Ketika gadget anaknya dikasih password. Hati-hati ya. Alhamdulillah, saya, istri saya, anak-anak saya tidak boleh pakai password. Karena disinyalir akan ada kecurigaan. Siapa tahu dia membuka, nyimpen situs-situs yang tidak baik. Kita karena tidak bisa mengeceknya, akan akibat fatal ketika kalau bahasanya gunung es meletus. Sebelum terjadi, nanti nyampe rumah cek. Itu privasi mah, privasi apa? Dan bahkan penyakit bapak ibu juga sama. Istrinya pakai password, suaminya pakai password. Gitu kan? Ada juga gadgetnya lebih dari satu. Yang satu istrinya nggak tahu, bahkan sebaliknya suami juga nggak tahu. Ini bahaya, bahaya. Oleh karena itu kita sebagai orang tua yang bijak, Bapak Ibu sekalian, nanti cek di rumah. Ketika anak-anak kita pakai password, tanya passwordnya. Biar apa? Biar ibu bisa ngecek. Siapa tahu ada hal yang tidak kita inginkan. Bisa Bapak semua ya?
dan dampingi anak-anak kita ketika ada masalah. Supaya apa? Anak kita merasa kuat, merasa ada yang memperhatikan bahwa orang tuaku ada loh ketika aku suka, duka maupun bahagia. Kadang kan tidak. Ketika bahagia ada, ketika duka ada masalah, lari ke temennya atau ke yang lainnya. Ini bahaya. Dan selalu memberikan dukungan dan bimbingan saat anak menghadapi tantangan dalam belajar atau berinteraksi dengan orang lain. Dan Bapak Ibu sekalian, janganlah kita memanjakan secara berlebihan kepada anak-anak kita. Karena apa? Kalau kita memberikan apa yang dia mau, harus ada, anak tidak akan terbentuk karakternya secara mandiri. Anak akan bergantungan. Oleh karena itu, supaya anak-anak kita dalam menghadapi ini era digital ini tidak terlalu jauh. Karena kalau kita tidak bisa mengawasi, maka anak-anak kita akan liar. Karena kita ini sebagai orang tua kadang jauh, mereka sudah bisa ke sana kemari, ya kan Bu ya, main game segala macam kan. Sekarang ada banyak yang kena hacker atau kadang penculikan dari main games yang rame ini Roblox. Ibu paham Bapak Ibu Roblox ya? Ya. Kemudian itu Roblox. Anak saya punya Roblox, Dek, ini seperti apa? Ya, aku nggak ikutan yang ke sono kok, memang ada. Jadi ketika buka apa yang di Roblox itu dialihkan ada percakapan ya, sampai bawa ke sana ya kan? Itu. Jadi kita sebagai orang tua itu harus care and aware, tahu permainannya apa, misalnya Mobile Legends dan lain sebagainya lah. Karena kita sebagai orang tua tidak mau tadi di awal anak-anak kita masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tugas ini bukan hanya dibebankan kepada orang tua, lingkungan keluarga saja, tetapi dua lingkungan harus berperan aktif. Lingkungan di sekitar kita harus mendukung, dan peran orang-orang yang terkait harus mendukung pula agar anak-anak kita ini bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak. Yang habis ini selesai pulang. Bu, Pak, kayak udah capek kan? Dari pagi habis subuh, ya kan? Ya toh, habis subuh bangunnya kan? Ya, jam 3 udah bangun, segala macamnya. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan Bapak Ibu semuanya ya kan? Intinya satu, ayo bareng-bareng menyelaraskan, menyeimbangkan pemanfaatan teknologi ini dengan bijak, dengan baik. Kita awasi anak-anak kita agar anak-anak kita menjadi anak atau generasi yang baik, generasi yang berakhlakul karimah, tanpa mengedepankan teknologi ini tentunya tidak bisa. Oleh karena itu, mari bareng-bareng kita dukung anak kita supaya dengan teknologi yang digital ini yang begitu pesatnya kemajuannya, anak-anak kita tetap bisa mengikutinya tanpa meninggalkan nilai-nilai ajaran Islami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kepalanya masih kembali memberikan tausiahnya kepada kita semua.
Semoga apa yang dia sampaikan bermanfaat dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita amal sehari-hari. Amin, amin ya Rabbal. Kita mengucapkan kepada diri dan rombongan dari Provinsi DKI Jakarta di Masjid Nur Saadah, Kelurahan Pamulya, Kecamatan Ustadz siapa namanya? Jakarta Timur. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama mendengarkan arahan yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ridwan kepadanya kami persilakan. Waduh, itu masuk masjid tidak Ustadz ini kita. Cepet amat lagi. Pak Haji, izin, Pak Jazuli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk, nasi ulam, belinya di pasar Keranji. Ibu-ibu yang jawab salam saya doakan bisa pergi haji. Nasi uduk, nasi ulam, belinya di Duren Sawit. Ibu-ibu yang duduk jawab salam saya doain banyak duit. Pas duit, aminnya banyak amat. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Salam, Nurul Saada, berarti nggak ada yang tidur. Nurul Saada ya Bu. Dan juga tadi Ustadz Ahmad Nursianto ya, Ahmad Nursianto. Saya izin minta waktu sedikit aja, 2 menit, mewakili dari PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Hani Pramono Anung, berkunjung ke Kelurahan Pamerian. Saya tidak sendiri, ada sahabat-sahabat saya, ada Pak Jazuli dari Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur, dan juga dari Sekretaris Kelurahannya juga hadir, dan juga ada PKK kotanya, Bu Wira. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi hari ini bisa hadir di masjid yang megah ini. Ternyata di masjid ini ada kegiatan, yaitu kegiatan kajian yang pagi-pagi hari ini dari jam berapa Bu? Jam 6 pagi? Jam 7 pagi. Karena orang yang ngaji kelamaan duduk kelihatan dari alisnya. Ada yang alisnya kayak stang Honda Vario, udah miring sedikit. Padahal bikin alisnya dari jam 3 ya Bu. Tapi nggak apa-apa, duduk di majlis, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man jalasa fi majlisi summa zikru hadisan aw mutahaddisan faka'anna mahajjan mi'atan wa hajjan mabrurun. Siapa orang yang duduk disampaikan satu hadis, bahkan lebih dari satu hadis, dia menyimak, dia mendengar, maka ganjaran pahalanya 100 kali haji mabrur. Ibu aminnya nggak mau ya? Alhamdulillah. Saya bersyukur hadir di pagi hari ini, hanya menitip salam itu aja. Tetap guyup, jalin silaturahim, majelis ta'lim lebih berkuat lagi. Nanti seragamnya minta sama Ketua DKM ya. Seragam. Mungkin kalau hari ini putih, besok pakai hitam. Besok pakai kuning, pakai merah, pakai hijau. Biasa ibu-ibu seragamnya 1 lemari untuk 7 hari. Tapi yang ini udah lunas belum? Udah alhamdulillah udah lunas. Alhamdulillah, jadi kita nggak kepikiran ya, udah lunas soalnya. Kerudung udah lunas, kerudung. Sebelah sini lunas, sebelah sini belum. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin, tetap semangat, tetap menjaga kerukunan, guyup dalam duduk di majelis ilmu. Insya Allah ada namanya di Pokja 1 itu PIK Keluarga, Pusat Informasi Konsultasi Keluarga. Salah satunya ada Bina Lansia. Ternyata lansia paling doyan ngaji. Ada kekerasan anak, kekerasan perempuan. Yang keras perempuan apa laki? Karena gak kekerasan, laki atau perempuan? Yang jadi korbannya laki atau perempuan? Oh. Lah, lagi perempuan. Saya pernah baca Bu, waktu itu di Facebook apa kalau nggak salah ya,
Ada laki-laki gara-gara ngasih uang belanjanya kurang ke istrinya, lagi tidur sofa digebuk sama kayu, Bu. Jadi semenjak itu kaum bapak kalau tidur pakai helm. Dia takut gara-gara kurang ngasih uang belanja digebuk sama istrinya pakai kayu. Tapi ibu-ibu kelihatannya suaminya ada nggak yang suka mancing? Suka mancing ada nggak suaminya? Ya, nanti kasih tahu suaminya ya. Mancing itu dari zaman dulu sampai sekarang nggak bisa maju. Karena kalau maju dia nyemplung ke Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berkah.